warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan memaparkan materi kami tentang pengantar teknopreneur. Tujuan kami memaparkan materi ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan kami dalam mata kuliah teknopreneur. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Karin Febrilia Wenas dengan NIM 2193047. Yang kedua ada Deva Rosa Violita dengan NIM 2193004. Yang ketiga ada Siti Nurjana dengan NIM 2193010. Dan yang terakhir ada Dinda Gita Pradana dengan NIM 2193050. Nah, sekarang saya akan memberitahu sedikit tentang apa saja sih konten-konten yang kami bahas dalam materi kelompok kami kali ini. Yang pertama itu ada tentang entrepreneur, sekilas mengenai entrepreneur. Nah, yang kedua tentang teknopreneur, kita akan membahas tentang apa itu teknopreneur. Yang ketiga tentang tujuan dan pentingnya teknopreneurship. Yang keempat, contoh pengaplikasian teknopreneurship. Yang kelima, perkembangan teknopreneur di Indonesia. Dan yang keenam, bagaimana menjadi teknopreneur sukses. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama, tentang sekilas mengenai entrepreneur. Nah, entrepreneur dan entrepreneurship. Pengertian entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko untuk mencapai keuntungan dengan mengidentifikasi peluang yang ada. Sementara, pengertian entrepreneurship adalah proses mengorganisasi atau mengelola resiko untuk sebuah bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Rosa Violita akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini materi selanjutnya mengenai teknopreneur. Teknopreneur dan teknopreneurship. Teknopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalaninya. Teknopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Singkatnya sih, teknologi plus entrepreneur sama dengan teknopreneur. Lalu, tujuan dan pentingnya teknopreneurship. Di sini peran teknologi mengacu pada teknologi sebagai komoditas yang meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan sebagai alat publikasi dan pemasaran. Lalu pentingnya teknopreneurship yaitu menyerap tenaga kerja, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, dan diversifikasi bisnis dan desentralisasi. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Deva Rosa Violita. Pada bagian 4, contoh pengaplikasian teknopreneurship. Industri teknologi dan transportasi. Dengan memanfaatkan teknologi pada bisnisnya, Gojek berkembang menjadi salah satu startup unicorn terbesar di Indonesia. Startup di bidang pendidikan. Ruang guru. Kini dengan pemanfaatan teknologi, para siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan bantuan aplikasi ruang guru. Industri makanan dan minuman. Memproduksi produk dengan mesin modern merupakan salah satu bentuk pengaplikasian ilmu teknopreneurship pada bisnis. Website toko online. Belanja apapun kini bisa hanya dari rumah dengan pemanfaatan ilmu teknopreneurship pada bisnis sehingga bisa meningkatkan jumlah transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Gita Pradana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yang tadi, yaitu Siti Nurjana.
Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan teknopreneur di Indonesia. Jadi, ada penelitian yang menyebutkan kalau misalkan pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia. Mengapa seperti itu? Dikarenakan pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami yang namanya puncak usia produktif, di mana akan lebih banyak masyarakat dengan usia produktif pada tahun 2030 itu. Selain itu, pengguna internet yang semakin naik jumlahnya juga akan menjadi peluang bisnis di bidang teknologi ini. Terus saya masuk ke topik selanjutnya mengenai bagaimana menjadi teknopreneur yang sukses. Nah, step awal itu kita harus memilih produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dan yang mampu menyelesaikan masalah tentunya. Terus step selanjutnya, rekrut tim terbaik untuk bisnis kita. Dan karena bisnis kita berbasis teknologi, otomatis kita harus merekrut tim yang memang paham akan teknologi. Terus selanjutnya, jangan takut mengambil resiko. Nah, di setiap bisnis, apalagi kalau kita ingin memulai bisnis untuk pemula, itu kita tidak boleh terlalu lama pikir panjang, karena memang di setiap bisnis itu pasti ada risikonya, di setiap tindakan itu pasti ada risikonya. Di sini kita hanya memikirkan saja bagaimana kita meminimalisir risiko yang terjadi. Di setiap seminar motivasi khususnya itu pasti mereka mencantumkan kata-kata jangan takut mengambil risiko, karena memang harus seperti itu. Terus step keempat, yang terakhir, menerima feedback dari market. Nah, jika bisnis kita itu sudah jalan, maka kita harus mendengar timbal balik dari pasar kita. Jadi, karena kita itu memulai bisnis, kita kan pasti ada saran, ada kekurangan-kekurangan, itu harus menjadikan kita sebagai motivasi untuk bisnis kita lebih baik lagi. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kami tuturkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.